Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Dr. Hendy Hendarto. Ya, Kali ini baik. saya bersama dengan Dr. Hendy Hendarto, SPOG, Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Dan spesialnya Dr. Hendy ini dokter obgyn dengan segudang jabatan, segudang pekerjaan, dan segudang pasiennya. Oke. Ya, Dr. Hendy sebagai Ketua Himpunan Fertilitas Indonesia. Nah, ini bagaimana nih kondisi untuk fertilitas di Indonesia saat ini? Betul. Jadi fertilitas di Indonesia ini memang perlu kita perhatikan. Memang nggak banyak sih, karena kejadian itu 10-20% di pasangan suami istri itu gagal untuk mendapatkan putranya. Yeah. Dan memang tidak emergensi banget sih, tapi kalau nggak punya putra dalam keluarga kan, waduh, kepikiran sekali ya. Nggak enak banget, kurang, ada sesuatu yang kurang. Karena itu dikatakan oleh WHO memang nggak punya putra atau kesuburan termasuk yang penyakit sebetulnya. Ya itu yang harus kita atasi agar mereka dapat hidup berbahagia, keluarganya menjadi baik dan sehat. Begitu. Ya, ini angka kejadian kasus infertilitas ini dari waktu ke waktu bertambah atau tetap atau berkurang? Ya, kalau dilihat sebetulnya tergantung juga pola hidup dan pandangan masyarakat budaya. Awal-awal mungkin mereka jarang ya menyampaikan kesulitan punya putra kan dianggap tabu atau bagaimana ya, dia sembunyi-sembunyi didiamkan begitu. Tapi lama-lama dengan sekarang kan makin terbuka gitu ya. Mereka datang berobat, nggak malu, datang ke dokter, datang ke klinik fertilitas untuk bagaimana sih mengatasi masalahnya. Jadi akhirnya angkanya sangat meningkat jadinya seperti itu. Apalagi saat ini tren dalam kehidupan dari sisi perempuan ya, wanita itu mereka kan pengen aktif ya, nggak karir gitu. Dia awalnya dulu dia sekolah biasa-biasa saja. Sekarang kan tinggi, makin perguruan tinggi, kemudian mereka menikah, menunda dulu untuk sekolah dulu, kemudian setelah selesai lulus pengen berkarir dulu, udah berumah tangga dulu, menunda ingin punya putra. Padahal kalau dia makin bertambahnya usia, kesuburan jadi menurun pada wanita itu. Jadi itu menjadi kalau di luar negeri sudah nyata itu mereka baru pengen punya anak setelah usianya 40 tahun begitu kan. Nah, ini menyebabkan menjadi lebih susah karena kesuburan seorang wanita pasti akan menurun dan lama-lama jadi menopause. Ya. Gitu, Nah, ini yang perlu dicatat ya buat pemirsa ya. Jadi kalau mau punya anak idealnya di usia paling banyak 20, 30 sampai 35 tahun. 20, 30, 35 tahun. Jadi jangan sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan pendidikan, sibuk dengan karir, tapi jangan lupa juga sibuk untuk mendapatkan momongan. Betul. Ya, ini ada pendapat yang mengatakan Dr. Hendy ya. Jadi kalau orang masuk ke program untuk mendapatkan momongan, kemudian diberikan obat penyubur. Untuk wanita ini ketakutan. Nanti katanya kalau dikasih obat penyubur, saya jadi tambah gemuk nih, saya tambah besar badannya. Dapat anak enggak, yang ada badan saya yang tambah melar. Ini bagaimana pendapatnya Dr. Hendy? Ada beberapa dari yang ibu yang atau pasangan yang wanita diberi penyubur atau gimana terus jadi merasa gemuk dan lain-lain. Tapi sebetulnya kita ada penelitian risetnya sebetulnya itu ya, dibandingkan mereka yang diberi penyubur, dan ternyata nggak terlalu beda bermakna sebetulnya. Kalau dihitung secara statistik itu nggak terlalu beda bermakna. Tapi memang dengan pemakaian obat-obat penyubur itu kan dipicu gitu telurnya ya. Sel telur wanita dipicu supaya dia subur, matang hingga ovulasi. Nah, biasanya dibutuhkan dosis yang agak tinggi hingga yang matang telurnya lebih dari 1. Nah, padahal telur itu memproduksi namanya hormon estrogen gitu. Jadi estrogennya menjadi lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak dipicu dengan obat itu. Nah, dengan estrogen yang tinggi itu beberapa teori mengatakan cairan itu menumpuk gitu ya. Jadi mereka merasa wah lebih gemuk. Ya. Padahal sebetulnya tidak selalu begitu, dan dia memang ada keluhan kadang-kadang bloating itu yang merasa sesek begah gitu ya jadi. gitu. Dan dia merasa menjadi lebih gemuk gitu. Tapi biasanya kalau dilihat lebih detail lagi sebetulnya kalau pengobatan itu selesai dia menurun lagi seperti normal, jadi nggak perlu takut deh karena pasti dokter memakai dosis-dosis tertentu yang memang sesuai dengan jadi nggak usah takut gemuk ya, karena dokternya akan memberikan obat sesuai dengan kebutuhannya. Betul. Dan kalau gemuk mungkin bukan karena obatnya, karena makannya terlalu banyak, kurang olahraga, kurang gerak, itu yang bisa bikin gemuk ya. Ya, jadi nggak usah takut gemuk dengan pendapat mengatakan kalau diberikan obat penyubur menjadi gemuk. Nah, ini teknik untuk proses untuk mendapatkan keturunan ini kan bisa dengan cara natural, bisa dengan inseminasi, kemudian dengan bayi tabung. Nah, ini kan diberikan obat-obat penyubur nih Dr. Hendy. Kan sel telurnya dipacu nih, dirangsang. Jadi katanya kalau dikasih obat penyubur, wanita menjadi lebih cepat habis sel telurnya sehingga lebih cepat masuk ke masa menopause. Nah, ini pendapat seperti ini bagaimana menurut Dr. Hendy? Jadi sebetulnya yang kita berikan obat-obat untuk memicu dia telur matang itu sebenarnya sudah
yang ada saat itu, siklus itu. Secara keseluruhan telur ini berjalan seperti biasa, habis nanti jadi tidak mempengaruhi Jadi jumlah. perjalanan sel telurnya, jumlah sel telurnya tetap itu hanya dipacu supaya dia lebih pada besar. siklus itu ya, Pada siklus itu, jadi ada telur 10-20 katakanlah, kalau normal kan cuma 1. Iya. Nah, tapi pada waktu program lebih dari 1 ya diambil dari yang 10-20 itu. Yang lainnya sisanya tetap aja gitu, jadi nggak akan berubah dan nanti pun habisnya ya mengikuti polanya dia, nanti habis biasanya genetik, ada genetiknya kan menopause. Nah, kemudian dia habis saat ini. Ya pada usia itu udah akan lebih maju meskipun dia dipicu banyak telur gitu. Ya, jadi kesimpulannya pendapat dokter yang mengatakan bahwa orang diberikan obat penyubur menjadi habis sel telurnya lebih cepat habis dan lebih cepat menopause itu tidak benar Tidak, tetap aja. Jadi menopause jadi nggak usah takut. gitu. Jadi nggak usah takut untuk diberikan obat penyubur dalam program untuk mendapatkan keturunan. Nah, kalau untuk mendapatkan kehamilan kan ada faktor sel telur, ada faktor sperma. Nah, ini faktor sperma ini ada beberapa laki-laki yang kemudian ketakutan. Dia karena di masa mudanya ini sering melakukan masturbasi. Apakah dengan masturbasi maka menyebabkan kualitas spermanya menjadi menurun atau berkurang sehingga susah untuk hamil untuk istrinya? Jadi ya kalau masturbasi sih menjadi habis betul sih tidak juga gitu ya. Ya tetap ada aja, terus asal tidak ada kelainan tuh ya. Tidak ada kelainan dari sisi produksi sel spermanya. Jadi tetap aja nanti kita ceknya pada waktu dia bermasalah, katakanlah setahun sudah menikah, ternyata kok nggak jadi-jadi. Nah, selain kita cek dari sisi wanita, karena kalau kesuburan itu pasti datang tidak satu sisi, ibunya saja, istrinya saja, suaminya, karena as a couple gitu ya. Jadi sama kita cek bagaimana jumlahnya spermanya, bagaimana geraknya. Nah, itulah, ini mengenai gitu, sperma nih Dr. Hendy nih. Saya juga sering menemukan pasangan-pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan, kemudian masalahnya lebih ke arah sperma. Ini kira-kira pesannya apa nih untuk para pria nih supaya kualitas spermanya bagus? Iya, jadi gini. Sekali lagi, pokok kalau kita bicara infertilitas kesuburan, kalau ada masalah jangan istrinya saya disuruh berangkat nomor 1. Harus sama-sama ya. Jadi perhatikan itu. Ya, karena 40% penyebab infertilitas ada memang dari sisi telur wanita, 40% dari sisi suami. Jadi sama, 40%, 20% baru dua-duanya. Nah, karena itu nomor 1 kalau ada masalah dalam sperma, ini di WHO nih, Badan Dunia Kesehatan mengatakan, bila ada masalah dalam sperma, nomor 1 pengobatannya bukan obat-obat yang canggih, bukan, tapi lifestyle. Lifestyle itu apa? Kalau di barat dibilang stop smoke, jangan merokok, stop drink, jangan minum. Pola hidup yang baik itu yang paling bagus. Jadi kalau bisa berbaik dalam pola hidupnya, hidup sehat yang baik, tidak merokok dengan jumlah berlebihan, kemudian ya pokoknya aman lah, tidak terlalu begadang terlalu malam dan lain itu akan menyebabkan sperma bagus, aman itulah saya. Ini satu lagi nih pertanyaannya juga sering diajukan oleh para pasien atau pasangan infertilitas. Ini ada pasangan nih sudah pengen punya anak, lagi diprogramkan untuk anak, kemudian biasa namanya manusia ada permintaan tambahan nih. Saya maunya anak pertamanya laki-laki, mau anak pertamanya perempuan. Ini bagaimana ya pemulihan gender dari sisi program buatan seperti ini? Secara teknologi sih memungkinkan ya, memungkinkan manusia itu memilih sebenarnya. Tapi sekali lagi daerah situ adalah daerahnya yang maha kuasa sebenarnya. Jadi masih ada kuasa yang menentukan di atas ya, Randy. Tapi dengan teknologi sebetulnya yang menentukan laki perempuan jenis kelamin dari si calon anak itu adalah sperma sebenarnya kan ya. Tipe X, tipe A itu jadi menentukan. Jadi dengan teknologi kita bisa memisah sebetulnya, memisahkan sperma laki atau sperma perempuan. Nah kalau dia pengen nanti punya anak laki ya, yang sperma laki ini yang kita masukkan. Tapi sekali lagi manusia itu usahanya ada keterbatasan. Jadi makanya kita selalu bilang angka keberhasilan dari itu berapa persen. Jadi tidak ada yang 100%. 100% pasti adalah yang maha kuasa ya kan. Tapi kalau manusia menuju sana, jadi kita selalu beritahukan bahwa ini kita lakukan usaha, tapi keberhasilan tidak 100%. Teknologinya secara ilmu manusianya kita memungkinkan untuk menentukan laki perempuan, tapi keberhasilan tetap masih di tangan sang maha kuasa. Tapi kalau di tempat kita ya, hukum di tempat kita, kalau di sisi bayi tabung gitu, tidak dianjurkan milih jenis kelamin. Tidak dianjurkan. Yang penting sudah berhasil hamil, sudah alhamdulillah. Nah, ini satu lagi nih Dr. Hendy, mungkin terakhir pertanyaan saya. Kemungkinan untuk dapat kembar nih gimana dok? Kembar 2, kembar 3 ini apakah memang chance-nya lebih besar? Karena ini kan artifisial, buatan sebetulnya ya. Jadi tujuannya adalah meningkatkan angka keberhasilan. Nah karena itu kalau sudah proses bayi tabung begitu ya, kita akan sudah fertilisasi. Kan jadi embrio nih, embrionya ada mungkin lebih dari 1 gitu ya. Katakanlah kita dapat 5 embrio gitu katakanlah, atau 6 embrio. Nah terus kita lihat kondisinya, tergantung usia ibunya berapa dan lain-lain. Kita biasanya tanam tidak 1. Kalau di luar negeri memang single transfer, tapi di Indonesia masih belum ke arah sana. Teknologi kita memang ya, tapi kita belum siap betul. Biasanya kita
sesuai umur dua yang ditransfer. Ya. Kalau usia nggak 40 mungkin 3 yang ditransfer mungkin, tapi biasanya kita antara 2 sampai 3. Nah, karena yang ditransfer ditanam itu lebih dari satu embrio, jadi kemungkinan keberhasilan kembar ada. Tapi tidak selalu ya, kembar 3 itu sangat jarang ya. Dr. Hendy sebagai ahli fertilitas ini sudah berkecimpung lebih kurang 15 tahun nih dok ya, cukup lama dan sebenarnya cukup banyak nih pengalaman-pengalaman. Ada kisah-kisah inspiratif nih yang bisa diinformasikan, dibagikan pada pasangan-pasangan yang mau mendapatkan keturunan ya, dok? Yang menjadi perhatian kita kalau masalah kesuburan itu usia. Usia dari ibu terutama, kalau laki sih tidak terlalu ya. Jadi ada pasangan yang datang ke kita sudah 15 tahun, 20 tahun belum punya putra, terus kita program itu, dan kemudian kan pasti lebih susah kalau usia itu ya, jadi obat-obatannya lebih tinggi dosisnya karena dia telurnya sudah kualitas menurun, dan obat-obatan cukup banyak, jadi pasti lebih mahal gitu ya. Nah mereka itu kan ya tidak semuanya mampu ya, tapi dia demi mendapatkan momongan, apapun dia, uang seberapa pun diupayakan lah dia. Kalau berhasil, senangnya sampai nangis, itu luar biasa. Kita melihat itu suatu anugerah tuh ya. Tapi kalau tidak berhasil, bagaimana kita membangkitkan dia untuk mencoba lagi, dan itu sangat berat sekali. Karena kalau gagal bagi mereka sudah habis-habisan uang itu, kasihan sebetulnya. Karena itu kami punya pandangan sebaiknya janganlah terlambat. Itu nomor 1 dalam sisi usia. Jangan terlambat. Ya. Usia. Ya, jangan sampai terlalu usia sampai 40 ke atas, itu lebih susah. Bukan tidak bisa, tapi susah dan menjadi lebih mahal. Itu kira-kira pesan dari kami mungkin. Iya. Oke ya, jadi ternyata buat pasangan-pasangan ini, jadi informasi yang disampaikan Dr. Hendy ini buat pasangan-pasangan yang sudah menikah yang belum diberikan momongan, ya sebaiknya usia menjadi patokan yang perlu diperhatikan untuk segera melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Dan satu lagi nih buat yang sudah punya anak ya, disayang betul anaknya, karena untuk mendapatkan anak itu ya ternyata tidak mudah. Jadi ada beberapa pasangan yang memang mudah diberi anak, ada juga pasangan saking mudahnya kemudian anaknya nggak diurus ya, bahkan jangan sampai disia-siakan. Ya Dr. Hendy, ya ternyata tidak sia-sia saya jauh-jauh datang dari Jakarta ke Surabaya bertemu dengan Dr. Hendy, dokter yang dengan segudang jabatan, dengan segudang pekerjaan, dan tadi sudah membagikan informasinya kepada kita. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.